Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya semua? Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan selalu bersemangat belajarnya. Pada hari ini kita akan belajar materi akuntansi komputer dengan software Mayapo Accounting. Bagaimana cara men-setup akun atau perkiraan. Berikut men-setup atau membuat atau menginput kode customer dan supplier, dan juga kita akan membuat dan menginput daftar persediaan barang ya. Beberapa hari yang lalu Bapak sudah membuatkan video tutorial bagaimana caranya mengimpor akun ya. Jadi pada hari ini adalah kelanjutan bagaimana cara menginput akun atau perkiraan, lalu data customer supplier dan data persediaan. Baik anak-anak, kita langsung saja membuka file yang sudah pernah kita impor ya. Kita buka saja datanya. Nah, ini dia yang kita impor kemarin adalah data UD Satria Jaya ya. Kita klik 2 kali ya, lalu kita oke, klik no ya. Nah, ini adalah akun yang sudah kita impor kemarin ya. Itu untuk sebelum kita mengimpor sebelum kita menginput saldonya, kita terlebih dahulu mengedit perkiraan ya. Baik ya, kita langsung aja edit perkiraan ya. Caranya begini kita mengedit. Nah, ini Bapak udah siapkan akunnya ya. Ini dia akunnya, akun usaha dagang Satria Jaya. Ini kita edit ya. Nah, ini cek account ini kita ganti menjadi Cash-in Bank ya. Cash-in Bank ini kita edit ya. Kita edit ya. Nomornya ya 1100 ya. Oh, udah ada ya, sebentar. Berarti harus dihapus ini ya. Ini kita hapus dulu nih, yang mau kita input nih kita hapus dulu. Ya, ini kita hapus dulu. Ya. Ini kita ganti 1100. Namanya Cash-in Bank. Cash-in Bank gitu ya. Klik OK. Nah, lalu ini provision account sama investment ini kita hapus dulu ya, karena ini tidak kita gunakan ya. Ini kita hapus dulu ya. Jadi akun-akun yang tidak kita gunakan kita hapus dulu ya. Lalu berikutnya, trade debtor ini akan diganti dengan account receivable ya. Jadi account receivable harus kita hapus dulu ya. Edit delete account ya. Kita lihat account receivable nomornya berapa, 1210 ya, atau 1210. Ini kita ganti ya menjadi 1210. Namanya account receivable ya. Lalu kita klik OK. Lalu berikutnya petty cash ya. Petty cash kita ganti undeposit fund ya. Petty cash menggantikan undeposit fund. Kita lihat dulu nomornya berapa. Petty cash 1120 ya. Ini harus kita hapus, kita ganti menjadi 1120. Namanya petty cash ya. Petty cash.
Nah, ini sudah ya. Untuk electronic clearing count diamkan aja, tidak usah dirubah ya. Ini kan akunnya tidak akan kita gunakan ya, nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu akunnya apakah sudah sama gitu ya. Kita lihat di asetnya dulu, samakan dengan akun yang ada di studi kasus gitu ya. Coba kita lihat cash in bank, petty cash, akun receivable, allowance, merchandise inventory, sub apa nih store supplies ya, PPN income ya, land building accumulation, vehicle at cost, vehicle accumulation depreciation, equipment at cost ya, equipment accumulated depreciation. Oke, udah sama ya. Untuk aset sampai fixed asset udah sama. Oke ya. Berikutnya kita lihat liabilities ya, kita lihat liabilities kita lihat sini account payable ya, ini harus kita rubah nih, account payable ya, accurate expense ya, ini kita rubah ya, ini kita rubah account payable ya, kita rubah ya, ini kita hapus dulu account payable nya ya, kita menggantikan yang account trade creditor ya, 1200 namanya account payable ya, udah. Lalu payroll accrual kita ganti menjadi accurate expense ya, accurate expense kita rubah ya, kita hapuskan dulu, ini kita menjadi accurate expense ya, 1300 expense ya. Ini kita cocokkan lagi dengan liabilities ya, account payable accurate ya, accrued expense, income tax expense, PPN payable, PPN outcome ya, income tax payable ya, udah sama ya. Oke, udah sama ya, udah match ya. Berikutnya kita lihat ke equity kita lihat equity di sini modal Fadilah ya, drawing Fadilah, income summary ya. Kalau gitu ini nggak perlu dirubah, udah betul ya. Return earning, current earning, historical balance nggak usah dirubah. Yang penting ini data udah masuk ya. Tuan Fadilah capital, Tuan Fadilah drawing, income summary ya, sama ya. Lalu berikutnya income, kita lihat income, sales of merchandise dengan sales discount, kita lihat ya, lihat lagi sales of merchandise, sales discount, sales return ya. Oke, udah sama ya. Lalu cost of goods sold kita lihat, cost of goods sold fair paid ya, purchase discount ya, gitu ya, udah betul ya. Berikutnya expense sama expense, kita lihat expense wages and salaries, other employer expense ya. Nah, ini wages ada dua nih ya, wages ada dua ya, di atas dengan di bawah. Yang di bawah kita hapus dulu ya, menggantikan yang di atas 1260 ya, nanti ya nomor akunnya. Ini kita ganti menjadi 1260 ya, wages and salaries ya. Other employer, ada nggak other employer nggak ada ya. Ini kita ganti aja menjadi utility expense ya, utility expense kita hapus
ya. Jadi 12.10 utility expense, ya. Oke. Ya, ini udah betul ya, udah sama ya. Oke. Berikutnya order income, ya, sama nggak order income? Order income, ya. Free collected, ya, let's free collected income interest, oke ya. Lalu kita klik order expense, ya. Nah, ini udah sama ya, oke. Ini adalah perkiraan yang kita input tadi sudah sesuai dengan perkiraan atau akun yang ada di studi kasus ya. Berikutnya kita close ya. Setelah kita close, langkah berikutnya adalah kita men-setting kode pajak ya. Karena di sini ada PPN ya, namanya PPN ya, pajak pertambahan nilai ya. Nah, ini dia nih. Ya. PPN-nya 10% ya. Ya. Jadi untuk itu kita men-setting kode pajak ya, kode pajak dan men-setup link count ya. Pertama kita men-setup kode pajak, berarti list tax code ya. Nah, ini list tax code ini ada 9 ya kode pajak. Yang kita gunakan hanya GST dan NT ya. Yang lain dihapus saja. Ini kita hapus ya. Oke. Ini kita hapus lagi. Oke. Ya. Ini kita hapus juga. Ya. Good and service tax tidak ya. Ya, yang dihapus adalah INP bawahnya ya. Lalu ITS kita hapus. Ya. NT tidak ya, karena yang digunakan adalah GST dan NT. NTD-nya kita hapus. Ya. Lalu PRI kita hapus ya. Kenapa kodenya banyak sekali di sini? Karena ini kan softwarenya asal dari Australia. Jadi tidak semua kita gunakan. Yang kita gunakan hanya 2 ya, GST dan NT. Lalu ini kita setup ya, GST kita setup menjadi PPN ya. PPN keterangannya di sini ya, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai ya, 10%. Lalu Lincoln for tax collected ini isinya adalah VAT out ya. Cari VAT out atau PPN outcome. PPN outcome mana PPN? Nah, ini PPN outcome. Lalu Lincoln for tax paid isinya adalah PPN income ya, PPN income. Nah, PPN income ini dia ya. Lalu kita klik OK. Sedangkan yang not reputable kita isi sini adalah non PPN ya, tarifnya 0% ya. Tetap ini diisi PPN outcome ya, bawahnya Lincoln for tax paid ini PPN income ya. Nah, kita OK. Nah, selesai sudah untuk men-setup kode pajak atau link kode pajak ya. Berikutnya kita men-setup link count ya, link count ya. Gimana caranya men-setup link count? Yang kedua, setup kedua adalah setup link count, yaitu setup link count account and banking count ya. Nah, ini udah betul ya. Historical balance, electronic clearing balance, ini bank account for undeposit fund, ini kita ganti menjadi cash in bank ya. Ya, yes ya. Lalu kita klik OK. Lalu setup link count sales account ya. Ini udah betul, tracking receivable, receivable, bank account for customer receipt, cash in bank, udah betul ya. Oke ya. Lalu setup lagi ya, link count for purchase account ya. Ini linknya account payable ya. Lalu paying bill ya, bank account for paying bill, ini adalah cash in bank ya. Udah betul ya. Nah, ini udah betul ya. Setelah kita men-setup kode pajak ya, berikut
men-setup link count ya. Berikutnya kita menginput neraca saldo ya. Neraca saldonya adalah, nah ini dia neraca saldonya ya. Neraca saldonya di sini. Nah ini dia ya. Dalam penginputan neraca saldo yang perlu diperhatikan adalah kita harus menginput semuanya, diinput gitu loh, tanpa membedakan, tanpa memberi kode minus atau plus di saat menginput angka atau nominalnya ya. Semua diinput ya, karena di sini setup kode men-setup untuk menginput, menginput neraca saldonya itu hanya satu kolom ya. Jadi kita klik setup balance, account opening balance. Nah ini kan satu kolom nih, satu ya, nggak ada sisi debit, sisi kredit tuh nggak ada, jadi satu gitu ya. Ini kita input semua ya. Nah seperti ini ya. Yang perlu kasih tanda minus itu ada 7 perkiraan ya, artinya 7 perkiraan yang kontra saldo normal ya. Di antaranya adalah biaya penghapusan piutang atau biaya kerugian piutang, yang kedua akumulasi penyusutan ya, yang ketiga sales return, yang keempat sales diskon ya, yang kelima purchase return, yang keenam purchase diskon ya, satu lagi adalah dividen atau pref ya nak ya, seperti itu ya. Itu aja yang bisa kalian simak ya materinya. Mudah-mudahan nanti kita akan belajar bagaimana cara menginput saldo ya di neraca saldo. Itu aja ya. Itu aja. Nanti akan kita buatkan video tutorial juga mengenai bagaimana cara menginput saldo ya, neraca saldo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.